Iya, ya, aku. Ambruk. Terdampak dari gempa yang terjadi tadi. Ya, berarti adik Dina kalau luarnya ya? Gempa 6,5 skala Richter senata bil. Aduh, Mas Bro, rumah aku patah. Lawurnya gede kieu. Kondisi Masjid Cibodas Al Mansuriyah. Gempa bumi magnitudo 6,2 berpusat di Garut mengguncang sejumlah wilayah di Jawa Barat tadi malam. Gempa bahkan dirasakan hingga ke Jabodetabek dan sejumlah daerah di Jawa Tengah. Kondisi masjid. Istri Brigadir Ridal, polisi yang ditemukan tewas dengan luka tembak di mobil mewah di Mampang, Jakarta Selatan, membantah suaminya tengah cuti saat kejadian. Sang istri menyebut korban tengah mengawal seorang pengusaha. Menghadapi tim tangguh Uzbekistan besok malam, timnas Indonesia terus berlatih dan menyiapkan strategi demi meraih tiket ke final Piala Asia. Halo pemirsa, curah hujan tinggi di sejumlah daerah. Warga diimbau terus waspada terhadap potensi tanah longsor dan banjir bandang. Saya Fazilah Khairunisa, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 berpusat di Garut, Jawa Barat terjadi Sabtu malam sekitar pukul 23:29 waktu Indonesia Barat. Gempa dirasakan cukup kuat, membuat warga panik berhamburan keluar. Warga di sebuah perumahan di Garut, Jawa Barat panik berhamburan keluar rumah saat merasakan guncangan gempa cukup kuat tadi malam. Gempa terjadi sekitar pukul 23:29 ketika sebagian warga tengah lelap beristirahat. Guncangan gempa yang dirasakan cukup kuat juga memicu kepanikan di Rumah Sakit Nur Hayati Garut. Puluhan pasien dan keluarganya serta sejumlah para medis berhamburan keluar gedung. Sesaat setelah gempa terjadi, seluruh pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit. Dan akibat gempa tadi malam, puluhan rumah warga rusak, terutama di bagian dinding dan atap yang ambruk. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 berpusat di Garut, Jawa Barat mengakibatkan kerusakan puluhan bangunan rumah dan fasilitas umum di Kabupaten Garut. Dan sudah ada rekan kita di sana, Ii Solihin dari Garut, Jawa Barat. Ii, selamat siang. Bagaimana kondisi terbaru di sana pasca gempa tadi malam? Ya, selamat siang Zila. Pasca gempa berkekuatan 6,5 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Garut Sabtu malam pada pukul 23:29 waktu Indonesia Barat membuat sejumlah warga, fasilitas umum dan seperti halnya seperti Rumah Sakit Pamempek milik Pemkab Garut dan fasilitas pendidikan terkena dampak. Pemerintah Kabupaten Garut mencatat sedikitnya 41 rumah alami kerusakan akibat gempa dengan kategori rusak ringan, sedang, dan berat yang tersebar di sejumlah kecamatan mulai dari beberapa kecamatan. Dan tidak ada korban jiwa dalam gempa ini, namun 4 orang warga alami luka-luka. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, salah satunya Nurdin Yana,
mengatakan bahwa pasca gempa ini ada 41 rumah, pasum dan fasilitas pendidikan kerusakan. Pihaknya pun terus melakukan asesmen dan menginventarisir manakala masih adanya rumah warga yang belum terdata. Seperti itu, Jila. Baik. Terima kasih Solin, dan kita akan terus memantau bagaimana perkembangan di sana begitu ya terkait dengan rumah rusak ini. Terima kasih rekan Solin, selamat bertugas kembali, sampai jumpa. Pemirsa, selain di Garut, Jawa Barat, gempa juga dirasakan di sebagian besar wilayah Jawa Barat, terutama kabupaten dan kota yang berdekatan dengan Garut. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, gempa membuat kerusakan parah di gedung Pramuka. Innalillahi. Gempa magnitudo 6,2 mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya tadi malam. Di antaranya gedung sekretariat Kuarcap Pramuka serta rumah sakit SMC. Kerusakan terutama di bagian atap dan dinding bangunan yang retak dan ambruk. Desa Mekarwangi, Kecamatan. Saat gempa terjadi, ada belasan orang tengah rapat di dalam gedung Pramuka berhamburan keluar menyelamatkan diri. Warga mengaku merasakan guncangan gempa cukup keras. Selain gedung Pramuka dan rumah sakit, kerusakan bangunan akibat gempa juga terjadi di sejumlah rumah warga dan masjid di Desa Salawu. Awalnya kawan-kawan biasa saja dan tidak dihiraukan, tapi semakin kesini itu semakin membesar guncangan yang dirasakan oleh kawan-kawan gitu. Guncangannya lumayan lama atau gimana? Itu lumayan lama, dan ketika kita berhamburan ke bawah itu turun, itu sangat masih terasa semakin kencang. Sementara itu pemirsa, di Sumedang, Jawa Barat, gempa Garut berkekuatan magnitudo 6,2 membuat ratusan pasien yang tengah dirawat dievakuasi keluar gedung rumah sakit. Ratusan pasien RSUD Sumedang termasuk pasien di lantai 2 gedung dievakuasi seluruhnya ke halaman RSUD usai terjadi gempa tadi malam. Tak hanya pasien ruang pavilion, beberapa pasien yang tengah berada di ruang IGD juga dibawa keluar gedung bersama tempat tidurnya dan peralatan infus. Gempa dirasakan cukup kuat, membuat panik para pasien dan keluarga serta pegawai rumah sakit. Akibat gempa, bangunan rumah sakit mengalami retak di sejumlah titik, terutama di lantai atas dan masjid. Kerusakan bangunan akibat gempa Garut magnitudo 6,2 juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. 2 kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan, Jawa Barat, puluhan rumah warga retak besar di bagian dinding dan atap rumah ambruk. Warga pun mengaku merasakan guncangan gempa cukup keras. Beberapa warga yang masih terjaga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Pasca gempa, warga memilih bertahan di luar rumah karena trauma adanya gempa susulan. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, kerusakan akibat gempa Garut juga ditemukan di Desa Cidahu, Kecamatan Cibitu. 1 rumah warga ambruk di bagian atap. Sementara 1 bangunan masjid rusak di bagian atap yang ambruk saat terjadi guncangan gempa. BPBD Sukabumi masih mendata jumlah kerusakan bangunan. Sementara itu belasan rumah warga di Desa Sukamenak, Kecamatan Bantarujek, Majalengka, Jawa Barat mengalami retak-retak akibat gempa semalam. Data Pemda setempat, sedikitnya 17 rumah warga termasuk balai desa rusak. Kerusakan masih terus didata oleh pemerintah desa setempat. Meski demikian, belum ada laporan korban jiwa hingga saat ini. Pemirsa, tak hanya di Jawa Barat, gempa juga dirasakan hingga wilayah Jabodetabek. Di Jakarta Selatan, ratusan orang penghuni sebuah apartemen panik berhamburan keluar gedung.
Ratusan orang penghuni apartemen Kalibata City panik berhamburan saat merasakan gempa yang mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat Sabtu malam. Para penghuni mengaku merasakan gempa lebih dari 1 menit. Dan hal ini membuat penghuni menyelamatkan diri. Gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo terjadi tengah malam mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat. Gempa juga terasa di sejumlah wilayah termasuk Jakarta, Tangerang, Depok, hingga Bandung. Malam ini suasana di lobi sampai saat ini masih kumpul. Dari informasi lainnya, pemirsa, banjir bandang berarus deras Sabtu malam terjang Nrekang, Sulawesi Selatan, merendam ratusan rumah. Sejumlah lokasi mengalami longsor dan pohon tumbang menumpuhkan jalan Trans Sulawesi Nrekang Toraja. Banjir bandang berarus deras ini terjadi Sabtu malam menerjang Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Akibatnya ratusan rumah warga terendam. Banjir juga merendam sejumlah lokasi di kota Nrekang, bahkan mengakibatkan longsor di 2 titik di Kulinjang, Kecamatan Nrekang, hingga menumbangkan sejumlah pohon. Akibat banjir bandang ini, akses jalur utama Trans Sulawesi Poros Nrekang Toraja lumpuh. Di wilayah kota sementara ini lagi dilakukan pemantauan termasuk jumlah korban yang ada dan Diduga banjir ini dipicu hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Nrekang selama beberapa jam. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Menghadapi tim tangguh Uzbekistan besok malam, timnas Indonesia terus berlatih dan menyiapkan strategi demi meraih tiket ke final Piala Asia. Jangan kemana-mana, tetap bersama Seputar iNews ya. Kembali bersama kami pemirsa jenazah Brigadir Ridal Alitomi, anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Manado yang meninggal di Jakarta Selatan tiba di rumah duka di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Duka mendalam dialami keluarga korban yang belum percaya almarhum meninggal akibat bunuh diri. Kedatangan jenazah Brigadir Ridal Alitomi di rumah duka di perumahan Kalasei Indah, Kabupaten Minahasa, diiringi tangis keluarga dan kerabat korban. Jenazah Brigadir RAT tiba di Bandara Samratulangi, Manado, Minggu pagi setelah diterbangkan dari Jakarta. Istri korban tak kuasa menahan sedih dan pingsan saat menyaksikan peti jenazah suaminya tiba di rumah duka. Sejumlah rekan sejawat korban, anggota kepolisian lalu lintas Polresta Manado tampak hadir di rumah duka. Brigadir Ridal Alitomi ditemukan tak bernyawa di sebuah mobil Alphard di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Terdapat luka tembak di bagian kepalanya. Saat insiden terjadi, Brigadir RAT tengah mengajukan cuti dari tempatnya berdinas di Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara. Polisi telah memeriksa 13 saksi dalam kasus tersebut. Brigadir RAT rencananya akan dimakamkan di perkuburan umum Kalasei, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tim Liputan melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, sajian masakan pindang serani khas Jepara mencetak rekor muri. Ribuan pindang serani disajikan gratis menjadi sajian pindang terpanjang. Ribuan masyarakat Jepara, Jawa Tengah menyerbu sajian masakan pindang serani di halaman pendopo Kabupaten Jepara. Masakan pindang serani ini disajikan Pemkab Jepara untuk masyarakat umum secara gratis. Masyarakat antusias menikmati sajian pindang serani dengan jumlah mencapai 9.783 porsi, melebihi dari rencana awal yang menyediakan 9.200 porsi. Makan bareng pindang serani ini mencetak rekor muri sebagai sajian pindang terpanjang. Sajian pindang serani terbanyak 9.783 porsi resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai rekor yang ke 11.597 ya.
Pindang serani merupakan makanan khas Jepara berbahan baku ikan laut segar dengan perpaduan beragam bumbu hingga memiliki cita rasa manis, pedas, asam, dan gurih. Rasanya enak, segar, manis, pedas, gurih ya, enak. Kita suka semuanya. Dalam waktu singkat sajian pindang serani langsung ludes diserbu warga. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat, baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal inews.id. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Fazilah Kairunisa bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.